Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardatila Ananda. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini, kita pada mata kuliah kepramukaan, kita akan membahas materi yaitu teknik dan keterampilan kepramukaan. Dimana di sini kita akan membahas teknik dan keterampilan kepramukaan. Teknik kepramukaan adalah cara praktis melaksanakan kegiatan kepramukaan dengan media yang praktis pula. Hal itu sejajar dengan istilah di pembelajaran, yakni pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Teknik kepramukaan ini yang dimaksud yaitu teknik kepramukaan berupa perkemahan, terkadang dibungkus dengan nama persami, kemah pelantikan, kemah bakti, dan seterusnya. Nah, begitu pula ada teknik kepramukaan mendaki gunung, lalu sering dibungkus dengan kegiatan kebut gunung, jelajah Semeru, Muncak Akbar, dan lainnya. Dalam teknik kepramukaan ada unsur keterampilan kepramukaan dan juga teknologi kepramukaan. Dalam perkemahan terdapat keterampilan mendirikan tenda, memasak, olahraga, memasang tiang bendera, menentukan arah angin, dan seterusnya. Pada teknologi kepramukaannya juga yakni penggunaan listrik, pengoperasionalan HT, sistem menyajikan masakan, dan seterusnya. Nah, berikut teknik kepramukaan yang mana meliputi banyak hal, yaitu dapat dilihat pada gambar di samping. Materi teknik kepramukaan adalah materi-materi yang berupa keterampilan dasar menjadi bagian dari sistem pendidikan kepramukaan yang meliputi teknik simpul, yang mana simpul hidup, simpul mati, simpul anyam, simpul jangkar, semuanya dipelajari pada teknik kepramukaan. Lalu adanya model ada yang lainnya, itu yang kedua sandi, yaitu di pramuka, teknik pramuka dipelajari teknik sandi, yaitu kata-kata kode rahasia, yaitu sandi, yaitu ada sandi rumput, sandi kotak, sandi angka, sandi turbo atau turun, dan juga sandi lainnya. Kemudian ada juga jenis pasak tenda dan cara memasangnya, lalu menaksir tinggi dan perbandingan segitiga, menaksir lebar dengan perbandingan segitiga, cara cepat membaca Morse, smartphone, cara mudah cepat, arah mata angin dan kompas, lalu mengetahui jenis bagian dan fungsi kompas. Yaitu banyak sekali teknik seperti yang ini, teknik yang dipelajari oleh kepramukaan. Yaitu ada juga PBB tuh, cara meninggalkan barisan, tata cara menggunakan tongkat, dan baris berbaris. Nah, selanjutnya kita akan memasuki keterampilan pramuka. Nah, keterampilan kepramukaan mempunyai arti kompetensi fisik dan tindakan yang dimiliki seseorang. Kompetensi tersebut memenuhi area 6 kecerdasan kepramukaan, yaitu spiritual, karakter, emosional, intelektual, dan fisik. Nah, dan contoh keterampilan kepramukaan adalah keterampilan menali, keterampilan menggunakan isyarat dan sandi, keterampilan memasak, upacara, membaca alam, dan seterusnya. Keterampilan tersebut biasanya diukur melalui SKU dan SKK. Bahkan ada teknik kepramukaan yang meminta syarat keterampilan kepramukaan tertentu. Nah, teknik kepramukaan pada teknik kepramukaan tadi bisa berganti-ganti nama kegiatannya, namun keterampilan kepramukaan akan tetap menjadi ciri khas yang terus dilatih. Nah, jadi si teknik ini bisa berganti nama kegiatannya, namun keterampilan kepramukaan akan tetap menjadi ciri khas yang terus dilatih. Nah, selanjutnya
keterampilan pramuka itu bisa dibagikan menjadi beberapa golongan, yang mana kita tahu golongan pada pramuka yaitu golongan pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Nah, berikut dapat kita lihat bahwa pada keterampilan siaga yaitu di sini di keterampilan siaga ia mempelajari untuk memiliki keterampilan upacara pembukaan dan penutupan latihan, terus ada upacara pindah golongan, terus berbagai sandi, Morse, fluid, smurf, sandi angka, sandi Arab. Nah, lalu ada kompas dan peta, yaitu menentukan 8 penjuru mata angin, membuat peta nomor desa, kampung. Lalu ada pioneering. Selanjutnya dapat dilihat berbagai permainan siaga, yaitu permainan untuk barung, permainan untuk perindukan. Lalu pembelajaran keterampilan mendirikan tenda masih dengan bantuan pembina. Lalu ada senam dan olahraga untuk siaga, lagu-lagu untuk siaga, perjalanan mengenali lengkungan siaga, kepemimpinan siaga pun di sini dibentuk, yaitu pembentukan pramuka barung, menentukan sulung, pembentukan rendan, rapat-rapat dewan siaga. Lalu jenis-jenis pertemuan siaga juga dipelajari, pesta siaga, bazar siaga, bakti siaga, dan pengisian SKU, SKK, dan SPG siaga. Lalu pada keterampilan pramuka penggalang dapat kita lihat hampir sama, namun juga terus dikembangkan, yang mana lebih dari yang tadi, lebih meningkat. Dapat dilihat bahwa upacara penggalang meliputi upacara pembukaan, penutup latihan, upacara penggalang. Lalu pada pioneeringnya aplikasi kegunaan tiap-tiap simpul tambat, simpul palang, simpul Inggris, simpul kursi, dan simpul anyam. Lalu membuat menara, sek-sek, jembatan, lalu baris berbaris, menaksir tinggi, mempelajari cuaca, berbagai permainan penggalang juga ada, permainan untuk regu, permainan untuk pasukan, dan permainan besar. Mendirikan berbagai jenis tenda sudah dipelajari di sini. Lalu lagu-lagu dan tarian untuk penggalang, kepemimpinan penggalang, pembentukan pramuka regu, menentukan pertama, jenis-jenis pertemuan penggalang, ada lomba tingkat, jambore, lalu kemah penggalang. Nah, pada keterampilan pramuka penegak juga dipelajari sama dengan yang tadi, lebih meningkat lagi, yaitu di sini akan udah diboleh kayak lebih explore dia hiking, climbing, seminar, lokal karya, teknik berdebat, rooming, rafting, explore atau wisata mengenal alam, jungle survival bagi penegak ini sudah dibolehkan. Lalu kepemimpinan penegak, yang mana pembentukan pramuka sangga, menentukan pradana, pembentukan dewan ambalan dan rapat-rapat, rapat dewan kehormatan penegak, lalu jenis-jenis dan pengabdian penegak yaitu Raimuna, Manimensu, perkemahan wirakarya, perkemahan bakti sakta, kemah bakti penegak. Kemudian keterampilan pandega dapat dilihat, nah di sini sama, yang mana dari yang sebelumnya lalu meningkat lagi, dimana di sini mempraktekkan berbagai high element dan low element, dimana mempelajari cuaca juga kan, mendirikan berbagai jenis tenda dan tenda alam, lagu-lagu, terus teknik diskusi, seminar, lokal karya, teknik berdebat, dan membuat proposal kegiatan. Latihan kewirausahaan, latihan pengembangan kepemimpinan penegak, jenis-jenis pertemuan dan pengabdiannya yang sama, dimana kemah bakti pandega dan pengisian SKU, SKK, dan sebagai pandega. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Jadi, teknik kepramukaan sangat diperlukan, dan mana keterampilan juga mengiringi teknik dan keterampilan pada kepramukaan. Ini saling beriringan, dimana untuk menjadi pramuka yang sejati, pramuka yang baik, kita memerlukan keterampilan, harus memiliki
teknik yang dilakukan agar apa yang kita lakukan pada kegiatan-kegiatan pramuka berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah ada. Nah, mungkin saya akhiri, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.